warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Fi kitab ad-da'wati at-tamah wa tadhkiratil 'amah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala wa qala ma'rufun innama ad-dunya gidrin yaghalli wa kanayfin yamla'u wa yurma bih wa qala idza arada Allahu bi'abdin khairan fataha alayhi abwabal 'amali wa ughliqa alayhi abwabal jadali wa qala kalamul 'abdi fima la ya'ni khadlanun min Allah 'azza wa jalla wa jaa'a hajjamu ya'khudhu min sharibi ma'rufin wa kana ma'ruf yusabbih faqala al-hajjam la yumkinu akhdhu sharib wa anta tusabbih faqala anta ta'mal wa ana la a'mal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul taufik, nikmatul hidayah, nikmatul ma'unah, hadirnya kita di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan setiap majlis yang kita hadiri, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang selalu menyokong kita untuk senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab beliau, yaitu Kitab Ad-Da'wah Tamah. Ini sudah pada penghujung daripada kitab tersebut, menukil daripada perkataan Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi mengatakan innamad dunya kidrin ghalli wa kanayfin yamla wa yurma bih. Sesungguhnya, kata Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi, dunia itu gidrin ghalli, seperti wadah yang sedang memasak sesuatu. Artinya maknanya itu adalah berkaitan apa yang ada di dunia, ma fid dunya wa dunya, bukan hanya sekedar dunianya saja, tapi apa yang ada di dunia itu adalah sesuatu yang sifatnya panas. Karena disifatkan gidrin ghalli itu artinya ketika ada panci digunakan untuk memasak, maka apapun yang ada di dalamnya sifatnya panas. Nah, sesuatu yang panas ini mafhumnya ada sesuatu yang bisa disajikan ketika dalam keadaan panas, ada sesuatu yang disajikan harus didinginkan terlebih dahulu. Ini menunjukkan apapun yang ada di dunia nggak mesti kita harus telan secara bulat-bulat. Akan tetapi di situ ada pertimbangan yang harus kita pikirkan, antara apakah itu maslahat untuk kita ataupun malah menjadi mudarat buat kita. Bahkan ini juga bisa kita ketahui di dalam syariat. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita rukhsah, keringanan-keringanan. Ya, memang secara tolak ukurnya rukhsah itu hendaknya kita terima, karena itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam beribadah, muamalah atau lain sebagainya. Akan tetapi banyak di antara para salafus saleh, orang-orang saleh, yang mereka mengamalkan rukhsah atau tidak mengamalkan rukhsah dengan niatan hal yang lain. Karena apa? Karena sesuatu yang dipertimbangkan dalam melaksanakan rukhsah tersebut. Contoh misalnya ketika kita dalam keadaan musafir, kita dalam keadaan musafir, baik itu kita katakan dalam bab sholat, baik itu kita katakan dalam bab shom, bab puasa, ada keringanan yang diberikan kepada kita di dalam syariat. Ya, di antaranya ketika orang musafir diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa.
Tapi itu pun harus ada ketentuan syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Di antaranya kalau dalam mazhab kita Syafi'i, khurujnya kita, keluarnya kita dari daerah kita itu adalah qoblal fajar. Maka kita diperbolehkan mengambil rukhsah untuk tidak melaksanakan puasa. Bahkan tidak wajib buat kita tabitun niyah. Enggak mesti kita malam-malam niat puasa. Ini wabil khusus di puasa Ramadan tentunya. Kemudian bagi seorang musafir pula diperbolehkan kalau seandainya safaran tawilan mubahan, safaran yang sudah berjaraknya hampir lebih daripada 82 km untuk mengambil rukhsah. Baik itu dengan melaksanakan salat jama' alal mu'tamad dan melaksanakan salat qasar alal khilafi. Fa'ala kulli hal itu semua rukhsah boleh kita ambil, tapi juga boleh kita tinggalkan dalam artian sebagai tarbiyah buat nafas kita. Ketika kita diberikan keringanan oleh Allah Ta'ala, kita ambil, itu baik. Kita tidak ambil dengan alasan yang tepat pun itu adalah perkara yang baik. Jadi segala sesuatu bahkan di dalam syariat saja yang baik itu pun ada pertimbangan yang harus kita, apalagi perkara-perkara dunia, malahu yang tidak ada maslahat di dunia, apalagi maslahat di akhirat. Maka disifatin banyak para ulama, para salafus saleh, orang-orang saleh itu menggambarkan dunia itu begitu suatu hal yang amat kecil. Supaya apa? Supaya kita mengetahui bahwa dunia di mata orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala adalah perkara yang remeh-temeh. Jangan sampai dibesar-besarkan. Jangan sampai dalam artian seperti ini. Kadang kita sebagai orang awam nih, dengan alasan ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu sebagai ladangnya akhirat, tapi justru lisan dengan hati kita berbeda. Para salafus saleh ketika mereka menghinakan dunia wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam dunia, illa mu'allim wa muta'allim, illa majlisul dzikir, majlisus salah, majlis dan lain sebagainya, majlisul khair, itu memang sesuatu yang mereka amalkan, sesuatu yang mereka yakini di dalam hati, dan sesuatu yang mereka bicarakan. Bukan sesuatu yang hanya sekedar ditampakkan dari diri mereka saja, tetapi mereka memang betul-betul menghinakan dunia. Supaya apa? Supaya kita ketika melihat orang-orang soleh tersebut, kita mengetahui bukan hanya sekedar ucapannya saja, tetapi memang kita melihat daripada amalnya mereka itu berselaras dengan apa yang mereka katakan, selaras dengan apa yang kita amalkan. Jadi kalau orang awam kita ini kan masih ngomongnya apa? Kita mah cinta dunia. Supaya kagak ninggalin dunia, kita bilangnya ad-dunya mazra'atul akhirah. Memang nggak ada salahnya. Cuman jangan sampai kalimat yang baik, pemahaman yang baik dicampur adukan dengan niat yang tidak baik. Itu yang bakalan menjadi salah. Na'udzubillah min dzalik. Hal tersebut merupakan salah satu daripada sifat munafiknya kita. Wa kanayfin yamla'u wa yurma bih. Dan seperti naif, apa kalau bahasa enaknya kalau naif itu? Sesuatu barang kecil yang kagak ada harganya. Yamla'u wa yurma bih. Kalau memang udah batasannya ya udah dibuang. Enggak perlu terlalu. Tidak perlu terlalu. Tapi nanti dalam hal seperti ini ada kadarnya. Enggak bisa kita samaratakan pada setiap orang. Karena ada perbedaan pendapat, perbedaan dasar antara yang disebut dengan ghaniyus syakir sama al-faqirus sabir. Ada perbedaan mana yang kapan dikatakan ghaniyus syakir afdal, mana yang dikatakan al-faqirus sabir afdal. Kapan orang yang kaya dia bersyukur dikatakan lebih utama dibandingkan dengan al-faqirus sabir, orang fakir yang sabar. Itu magamnya masing-masing ada. Jadi kita nggak bisa pukul rata seperti itu. Kita nggak bisa pukul rata tuh yang seperti itu. Kalau kita katakan orang yang hanya sabar dengan apa yang ada di dunia, menjadikan fakirus sabir dengan keadaannya dia terima setelah qanaah dalam hatinya, maka mungkin pada haknya dia yaitu adalah al-faqirus sabir afdal minal ghaniyus syakir. Tapi ketika orang tersebut dia punya materi, dia punya kekuasaan, tetapi materi dan kekuasaan tersebut justru untuk membantu syiarnya Islam, itu lebih baik daripada dia. Ketika dia mampu, ketika memang dia mampu.
Nah, kalau keadaan kita sudah kita katakan kita fakir, dalam artian kita secara keduniawiannya hanya secara cukup-cukup aja, ya. Tapi kita mengharapkan ghani syakir, nggak sesuai dengan kadarnya kita, justru malah bakal menyulitkan kita. Maka liguli magamin indahu magal, ya. Setiap kedudukan itu tempatnya ada. Bagaimana cara kita beradaptasi di dalam hal tersebut? Supaya apa? Supaya kita seimbang antara dunia kita dan akhirat kita. Wa qala idza aradallahu bi khairan fataha alaihi abwabal amal. Beliau juga mengatakan apabila Allah Ta'ala menginginkan kebaikan terhadap seseorang, maka Allah Ta'ala akan membukakan padanya pintu-pintu amal. Ya, tentunya dimaksud dengan pintu amal ini qablahul ilm. Sebelumnya yaitu adalah al-ilm. Karena kalau di dalam istilahnya Ahlus Sufi, ketika mereka mengatakan al-amal, itu pasti landasannya adalah al-ilm. Pasti landasannya itu adalah ilmu. Karena tidak dikatakan suatu amalan al-amal kecuali landasannya adalah ilmu. Itu ma'ruf. Ya, artinya sesuatu istilah yang selalu digunakan oleh para ulama, oleh orang-orang saleh ketika mengatakan al-amal. Ya, jadi buat kita yang masih tidak mengetahui dasar daripada landasan amal tersebut, untuk kita maka itu belum dikatakan sebagai amal. Ya, makanya nggak heran kalau kadang-kadang ada beberapa keadaan ketika orang mau mengamalkan sesuatu, dia tergantung apakah diperbolehkan atau tidak. Ya, kita bahasanya ijazah. Ini kita mau ngamalin sesuatu nih, ada ijazahnya apa kagak nih? Ya. Ada orang yang beranggapan gitu, kalau kita nggak ada ijazahnya, kagak bisa diamalin. Ya. Makanya dikatakan, kami sering mendengar, saya di Al-Habib Salim Syatiri beliau mengatakan, amal salaf al-ba'alawi, ijazatuhum al-amal. Ya, amal salaf ba'alawi, baik itu aurat, baik itu perbuatan amal saleh dan lain sebagainya, begitu kita melihat dan kita mengamalkan, menirunya, itu adalah ijazah. Berarti itu kita sudah diperbolehkan mengamalkan. Kenapa? Karena kita sudah mengamal. Fa ba'duhum, sebagiannya lagi butuh dengan kalimat ajaztukum. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak ada di dalam amalnya ar-salaf ba'alawi, sadah al-ba'alawi, tetap itu ada. Akan tetapi yang penting kita ketika mengetahui itu adalah amalan-amalan baik, ketika kita mengamalkan, maka dari kalangan sadah al-ba'alawi fahuwal ijazah, maka itu adalah ijazahnya. Kenapa? Ya kita ngamalin. Ya, kita mengamalkan. Kita nggak perlu yang bergantung kepada amalan itu dengan ijazah. Ya. Nah, itu kalau seandainya memang ketentuan dalam abwabul adzkar, ya. Kalau seandainya itu mimbabil ilim, daripada perkara-perkara yang sangkut pautnya kepada al-ibadah makhsusah, ibadah-ibadah yang khusus, maka kewajiban yang pertama yaitu adalah al-ilm, yaitu adalah ilmunya. Karena kita sholat bukan dengan pengalaman, kita wudu juga bukan dengan pengalaman, tapi semua ibadah itu harus berlandaskan dengan ilmu. Karena apa? Karena kalau Allah sudah membukakan memang kebaikan untuk dirinya, ya diamalkan. Kalau enggak memang diinginkan kebaikan, maka enggak ada amal yang Allah berikan. Karena apa? Karena itu adalah at-taufiq. Itulah yang disebut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita untuk mengamalkan kebaikan, itulah yang disebut dengan at-taufiq. Nilai yang paling mahal bagi seorang hamba yang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika waktu semasa hidupnya di dunia. Nilai yang paling mahal yang diberikan oleh Allah taala kepada seorang hamba. Wa aghliqa alaihi abwabul jadal. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menutup bagi dirinya abwabul jadal, segala pintu perdebatan. Artinya pintu perdebatan ini kenapa sih ada perdebatan? Ada perdebatan itu karena ada ketidakpastian atau ada keraguan. Maka di situ timbullah perdebatan. Ada ketika orang ketika mengamalkan sesuatu, mau mengamalkan sesuatu karena dia kurang mengetahui ilmunya, akhirnya ada timbul keraguan, ada timbul ketidakpastian. Nah, kalau Allah Ta'ala itu sudah memberikan kepada dia kebaikan, amalnya itu akan senantiasa berlandaskan kepada ilmu yang telah dia ketahui. Makanya
Kalau kita mengamalkan sesuatu dengan landasan ilm, itu nilainya pasti berbeda dengan orang yang hanya mengamalkan tetapi tidak berlandaskan dengan ilm. Ya. Makanya dalam sifatus shalah ketika memaknai khusyuk, memaknai hudur, itu sampai dikatakan yafhamul qiraah, memahami bacaan yang dia baca. Nilainya di situ, memahami bacaan yang dia baca. Padahal kita ketahui kalau di dalam salat itu ada yang azkar, ada yang tasbihat, ada yang qiraah. Maksud qiraat itu qiraatul Quran. Kalau kita baca Al-Quran, kita diberikan pahala oleh Allah Ta'ala, ya, wabitilawatihi ibadah, dengan membacanya faham kagak faham. Ya. Tapi ada poin khusus ketika kita melaksanakan sholat, kita mau masuk dalam tahapan khusyuk, tahapan hudur, yafhamul qiraah. Kita memahami qiraahnya. Bukan hanya sekedar kita bisa membacanya, tetapi juga kita memahami. Sampai karena apa? Karena memang hal tersebut berbeda kualitasnya. Nggak sama orang yang paham dia baca hanya dengan orang yang sekedar membaca tanpa memahami. Itu akan membantu dia untuk mencapai hudur, mencapai yang namanya khusyuk. Wa qala kalamul 'abdi fima la ya'ni khadlan min Allah 'azza wa jalla. Berkata juga beliau bahwasanya ucapan seorang hamba yang tidak mempunyai manfaat kepadanya, tidak memberikan manfaat maslahat kepadanya, khadlan min Allah azza wa jalla, itu adalah bentuk penghinaan bentuk penghinaan Allah Ta'ala kepada dirinya. Kalau orang bahasanya gilwal-gol, ngomongin sesuatu yang gak ada maslahat dunia wala maslahat akhirah, ya juz boleh ala gadriha, sesuai dengan gadarnya aja. Bigadri ta'annus bih, sekiranya orang itu mendapatkan kesenangan, keringanan, tapi jangan sampai berlebihan dan jangan sampai menaruh hal yang tersebut sebagai tolak ukurnya. Ada orang ketika dia majlas, gilwal-gol, ngomong ngalor ngidul, dia nikmat begitu. Dia nikmat yang kayak gitu. Ini yang dimaksud. Al-Imam Ma'ruf Al-Qarqi. Orang yang model kayak gitu adalah bentuk penghinaan Allah Ta'ala terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia disibukkan sesuatu yang tidak ada manfaat untuknya dunia wal akhirah. Makanya dalam Islam orang nganggur kagak disukai. Orang nganggur kagak disukai. Ada orang yang bekerja, dia mencari nafkah. Walaupun dia hanya sekedar melaksanakan apa yang wajib, berusaha untuk mengamalkan yang menjadi sunnah, itu lebih baik daripada orang yang senantiasa ada di masjid tapi senantiasa melalaikan dari apa yang menjadi kewajibannya. Islam tidak mengajarkan kita untuk senantiasa di atas sajadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bekerja, bahkan setelah beliau diutus menjadi seorang Rasul, beliau masih menjual jasa beliau. Sayyidina Ali pun sama, dan para sahabat yang lainnya. Tidak ada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang istilah katanya pengangguran. Tidak ada. Baik itu ucapannya, perbuatannya, apalagi keyakinannya. Semuanya itu landasannya mempunyai landasan maslahat untuk dirinya mereka masing-masing. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena sahibus syariah, karena beliau yang membawa syariat yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditiru oleh para sahabat. Jadi kalau kita sekedar hanya untuk mendapatkan kenyamanan ketika kita bertemu dengan sahib, perkara yang diperbolehkan. Tetapi jangan sampai hati kita itu mendapatkan kesenangan dengan cara hanya seperti itu saja. Ketika kita hadir di majelis ilmu, kita rasanya lama banget. Tapi ketika kita hadir di majelis, kita bisa berjam-jam dan kita menikmatinya. Nah itu, berarti ada sesuatu yang salah sama diri kita. Itu harus sesuatu yang diperbaiki. Bukan hanya sekedar ucapan saja. Di sini kalimat kalam itu maknanya juga adalah perbuatan, bukan hanya sekedar ucapannya saja. Ada orang lebih senang, bisa berjam-jam dia kalau orang anak-anak sekarang main game tapi hadir majlis susah. Karena kalau sholat Jumat jangan dah, sholat Jumat sekarang. Model orang sholat Jumat. Kalau sekarang kan kalau di masjid-masjid sholat Jumat gimana? Pas bukan sholat Jumatnya, pas khutbah Jumatnya dikasih waktu. Khutbah cukup 20 menit, pakai tanda seru 3 lagi. Kagak boleh lewat tuh. 15 menit
Saking apa? Saking dojernya orang sekarang sama yang namanya amal khair. Dojer tuh bosen. Nih, padahal 15 menit aja masih kita dapati, 20 menit aja masih kita dapati orang yang tidur. Emang kalau waktu sholat Jumat, khutbah Jumat, waktu paling enak tidur itu mah. Gak diraguin tuh. Paling enak tidur tuh. Mau tuh khotibnya di ngomel-ngomel kayak marah kenceng, tetap aja pasti ada orang yang begini. Pasti itu modelnya kayak gitu. Itu pun sudah dikasih waktu pakai tanda seru 3 dojernya kita. Padahal waktu saat itu kesempatan buat kita untuk bagi orang si khotib tersebut untuk memberikan nasihat, kesempatan buat orang yang malas atau hampir tidak pernah hadir di majlisul ilm untuk mendapatkan ilmu, tetapi mayubalun, nggak ada yang pedulinya dalam hal tersebut. Gampang bosennya kalau masalah toh. Tapi kalau dalam selain hal tersebut, wah kepentingan dunianya bukan main, masya Allah. Bahkan kadang-kadang, waktu pas lagi khutbah Jumatnya masih ada aja yang dagang. Ironisnya kapan? Itu di depan masjid, di samping dan tidak ada orang yang menegur. Sekarang kayak orang kita ini kayak nafsi, bukan urusan kita. Kenapa? Pengaruh dari HP. Gak usah ngurusin orang. Yang penting diri kita sendiri. Kita ditanya nanti di alam barzakh bagaimana ikhwannya kita. Man ikhwanukum? Siapa saudara kalian? Ditanya kita. Kalau kita ngelihat hal-hal yang kayak gitu, selama kita masih mampu, selama kita masih ada kesempatan untuk menegur hal-hal yang seperti itu, tegur. Jangan kita biarin aja. Ya walaupun bukan hanya dengan ucapan yang kasar, terlebih ya dengan sindiran-sindiran bahasa orang sekarang. Kita temuin lagi di masjid ada tukang gorengan apa, bilang pas sholat pulang ya, besok bang kalau jualan besok sholat Jumat dulu. Tegur aja kalimat gitu. Lah kirain lagi ngikut, bang masuk dulu bang di masjid bang. Kalimatnya begitu, jangan kita pulang akhirnya kita langsung tegur marah-marah, tuh orang juga akhirnya kabur. Bukan hari kita dapat pahala, kita malah dapat bughd, dapat kebencian dari orang. Itu juga sesuatu hal yang nggak baik. Makanya kalau di dalam orang ketika dia berdakwah ataupun ketika dia ta'lim, nggak boleh kita berbicara sesuatu yang tidak dipahami oleh orang-orang secara awam. Kita datang kepada di majlisnya orang awam, membicarakan tentang magamat, membicarakan tentang uluhiyat yang tidak bisa diterima oleh akal orang awam, nggak boleh. Itu yutabar kalam la ya'ni. Kenapa? Karena tidak pada tempatnya. Kita berbicara ketika waktu di dalam majlisul khair, majlisul salawat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita persilahkan pejabat takalam dan lain sebagainya. Majlisul khair, atau majlisul ilm. Biarkan orang yang punya ilm, biarkan orang yang tasaddar. Mereka orang-orang yang berbicara karena mereka berhak. Nah, hal-hal yang seperti ini yang merupakan ketika dilakukan berarti salah satu bentuk penghinaan Allah Ta'ala terhadap dirinya. Baik dia sadari ataupun tidak kita sadari. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari senantiasa merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'a khudzam ya'khudhu min syarib ma'ruf wa kana ma'ruf yusabbih. Wa qala al-hajjam la yumkinu akhdhu syarib wa anta tusabbih. Wa qala anta ta'mal wa ana la a'mal. Diceritakan bahwasanya datang seseorang hajjam kepada Ma'ruf al-Qarhi. Sedang merapikan daripada kumis beliau. Ini hanya cerita dalam artian. Wa kana Ma'ruf yusabbih. Pada saat itu beliau sedang bertasbih. Orang namanya bertasbih kan berarti ada gerakan. Sedangkan ini orang yang lagi nyalon, lagi potong rambut, lagi dicukur, dia masih qomat kamit, dia masih qomat kamit. Kata yang nyukur, diem dulu apa bentaran, bahasa begitu. Lagi dicukur ini mau rapi apa kagak, gitu. Ente lakuin apa yang ente kerjain, anak kerjain apa yang ente lakuin. Ente kerjain apa yang ente sebagai amalnya ente, anak kerjain apa yang sebagai amalnya. Nggak ada muta'arid di situ. Karena apa? Karena masing-masing punya keahlian dalam hal tersebut.
Karena masing-masing punya tugas dalam hal tersebut. Nggak bisa ketika kita mau mengamalkan sesuatu kita paksakan seseorang untuk tidak beramal, untuk ngikutin amalnya kita. Ya. Ini bukan dalam bahasa keseharian, ya, bukan dalam bahasa keseharian, tapi intisari dalam hal tersebut, dalam hal ini bahwasanya ketika seseorang di situ ada maslahat untuk dirinya, baik itu dunia ataupun akhiratnya, jangan sampai merugikan maslahat orang lain. Kita dapat maslahat, tapi orang lain mendapat mudarat, ya jelek juga, nggak baik yang kayak gitu. Entah itu masalah dunia, ya, apalagi masalah akhirat. Ya, jangan sampai kita punya dapat maslahat, tapi justru orang lain mendapatkan mudarat. Oh, kita merasa dapat untung dalam hal apa yang kita amalkan, tetapi justru kita merugikan apa yang dilakukan oleh orang lain. Entah itu dunia, terlebih lagi di dalam akhirat. Ya. Makanya paling banyak yang dilakukan oleh salafus saleh ketika mereka memberikan contoh, yaitu adalah dengan perbuatannya mereka terlebih dahulu. Ini di zaman mereka, di zaman mereka. Contoh masalah, kalau memang mampu dalam artian, ketika seseorang menyampaikan, oh orang itu disunahkan ketika sholat Jumat dengan pakai pakaian putih, dia tahu hal tersebut sunnah. Kalau bisa, andai kata dia orang alim atau orang saleh atau orang yang terpandang dengan pakaian yang sebaik-baiknya, bahkan pakai imamah, itu adalah perkara yang dia mengatakan hal tersebut, tetapi dia datang ketika sholat Jumat kayak jemuran, semuanya ada, kuning ada, hijau ada, merahnya ada. Itu kan hal yang mudah tuh sebenarnya. Ketika dia berbicara dan dia tahu, dia punya lagi bahasanya begitu, tapi dia nggak ngamalin. Dia nganjurin kepada orang lain untuk perbuatan yang baik, sedangkan dia justru malah meninggalkan. Ataupun sebaliknya, ada orang udah baik, cuman karena saran kita kurang tepat, akhirnya malah meninggalkan sesuatu yang baik tersebut. Contoh misalnya, kalau ada orang sholawatan, dia ngomong sholawat mah nggak usah kenceng-kenceng suaranya. Sholawat mah pasti diterima aja. Padahal ada kisah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani itu dalam Syarah Lubabul Hadits, Tanqihul Qaul. Disebutkan ada orang saleh melihat tetangganya. Ini tetangganya orang Masya Allah bukan main, belangsaknya bukan main. Akhirnya meninggal nih orang tetangga. Di dalam mimpi itu orang saleh dilihat nih orang tetangganya yang hidupannya kelihatannya belangsak kan ini, terpuruk. Parah banget dah hidupnya. Kagak kelihatan di musola, kagak kelihatan di masjid. Sholat Jumat kagak kelihatan. Sholat Idul Fitri tidur dia. Waktu pas dia meninggal, dilihat sama nih orang saleh yang tetangganya. Lah, kok ente dapat nikmat segini gedenya? Kok bisa dapat nikmat sebegitu gedenya? Kata nih tetangga, anak kebetulan lewat di suatu majelis. Anak mampir, kebetulan bukan niat, kebetulan mampir. Ana dengar orang yang sedang berbicara, orang alim, guru yang saat itu berbicara mengatakan, untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biraf'is shaut, dengan mengangkat suara. Dengan hal tersebut niscaya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengeraskanlah suara si syekh tersebut di dalam bersalat dan diikuti oleh para jemaah. Kebetulan anak ikut. Ikut. Dan inilah bagian daripada apa yang aku lakukan. Bagiannya tuh. Dilihat sebegitu nikmatnya. Memang ini perkara dalam artian fadilatus salawat, fadilah daripada membaca salawat. Memang betul orang ketika dia mengamalkan sesuatu jangan sampai nimbulin was-was sama yang lain. Itu memang betul. Tapi ada saat-saatnya di mana hal itulah yang memang diminta. Artinya apa? Kayak mengeraskan suara ketika dalam berzikir. Ada waktunya harus dikeraskan suaranya, ada yang waktunya ketika kita harus untuk diri kita sendiri. Maka kalau dikatakan seperti itu di dalam sholat pun ada. Kalau kita mengucapkan kalimat amin bersamaan dengan imam, maka dianjurkan untuk bersama-sama. Waladhdallin,
Imamnya juga ngomong amin jahran, bacanya juga kenceng. Jangan diam nunggu makmum. Justru makmum itu ngikutin imam. Kalau imamnya aminnya kenceng, makmumnya biar serentak sama. Kenapa? Saat itu dosa kita diangkat sama Allah Ta'ala, sholat kita diterima. Keadaannya sama. Terus kita bilang jangan kenceng-kenceng, ya salah, menyalahi hal yang seperti itu. Nah maka ya kembali lagi, jangan sampai kita menyarankan sesuatu dalam amalan kepada seseorang yang justru malah kita mendapatkan untung, merugikan orang lain. Ya. Jadi makanya kata Al-Ma'ruf Al-Qarhi yang menceritakan keadaannya, ente punya keahlian di dalam hal tersebut, silahkan rapiin deh. Jangan sampai ente ngelarang ana untuk mengamalkan apa yang biasa diamalkan. Waqala Abu Abdullah Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala, faqadna thalatha asya' la najiduha, husnul wajh ma'al siyanah, wa husnul gal ma'ad diyanah, wa husnul ikha ma'al amanah. Dikatakan oleh Al-Imam Abu Abdullah Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan telah hilang oleh kita 3 perkara yang tidak lagi kita temui. Yang pertama, husnul wajh ma'as siyanah. Orang yang perawak penampilannya bagus akan tetapi menjaga harga dirinya. Entah itu perempuan, entah itu laki-laki. Kebanyakan kalau kita kan sekarang kagak, bahasa kita good looking. Good lookingnya laki-laki cuman buat menarik perhatian lawan jenisnya perempuan. Perempuan yang good looking ya juga hanya sekedar untuk menarik lawan jenisnya saja. Ini di zamannya mereka, apalagi di zaman sekarang. Kalau good looking apalagi di Indonesia, wah bukan main deh, menang segala-galanya udah. Iya enggak? Kalau good looking udah menang segala-galanya. Setengah permasalahan hidup udah kelar deh. Kalau good looking. Kalau sebaliknya bukan main. Wa husnul gal ma'ad dayana. Orang yang pandai berbicara cuman agamanya juga lurus. Banyak orang yang pandai berbicara cuman dia melencong. Wah dia ahli orator dan lain sebagainya, tetapi wah tindakannya nggak bisa. Beralasan begini, beralasan begitu. Itu dikatakan oleh beliau itu udah nggak didapati, hampir sudah sangat sedikit bahkan tidak didapati lagi. Wa husnul ikha ma'al amanah, dan orang yang betul-betul menjaga, tetapi menjaga sesuatu daripada amanahnya, menjaga daripada sesuatu apa yang dijanjikannya, ma'al amanah, dilaksanakan dengan amanah. Ini buat orang-orang yang mempunyai beban daripada amanah. Kebanyakan dari kita ya naudzubillah min dzalik, kalau ketika diberikan amanah kebanyakan justru malah kita tidak menyampaikan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan ya. Jangan sampai hal-hal yang tersebut ada pada diri kita. Ini memang kalau yang diucapkan oleh para ulama salafus saleh ini perkara-perkara yang lebih jauh dari apa yang kita gambarkan. Tapi untuk diri kita sendiri ya paling mudah ya. Kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang paling mudah untuk kita amalkan. Kita punya amanah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dengan hal yang paling mudah, itu yang kita jalankan. Ya, kita mengetahui bagaimana ketika adab kita memasuki majlis, itu yang kita amalkan, itu yang kita jalankan. Ya, ketika kita waktu bersama keluarga seperti apa, itu yang kita jalankan. Gak bisa kita menerapkannya bagaimana atau kita memposisikan seperti orang alim, orang soleh yang kita ketahui. Kenapa? Karena nggak bakalan sama kita. Kita masing-masing punya jalannya. Bagaimana cara kita menapakinya, ada yang jadi panutan. Tapi cara menapakinya atau nanti hasilnya ya jangan sampai sama. Kita mintanya kalau dalam perbuatan yang baik, yang lebih baik. Sebagaimana orang tua selalu mengharapkan anaknya menjadi lebih baik ya, entah itu di dunianya apalagi di akhiratnya. Wa qala man zayyana batinahu bil muraqabah wal ikhlas zayyana Allahu zahirahu bil mujahadah wa ittiba'i sunnah. Beliau juga mengatakan barang siapa menghiasi batinnya dengan muraqabah, senantiasa diliputi dengan rasa takut kepada Allah taala, wal ikhlas serta ikhlas, maka Allah taala akan menghiasi zahirnya bil mujahadah dengan senantiasa riyadhah nafsiyah wattiba'i sunnah, dan mengikuti daripada sunnah. Liqaulihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dipastikan orang-orang yang betul-betul dia
berusaha dengan segala kemampuannya, ya pasti Allah Ta'ala akan memberikan hidayahnya. Kalau kita kebalik, urusan dunia kita usaha mati-matian, urusan akhirat banyak alasan. Ya, urusan akhiratnya banyak alasan. Wah, sholat sunnah rotibah 4 rakaat nih, nggak apa-apa 2 rakaat. Ini yang lebih parahnya lagi, kadang-kadang kita ngomong nggak apa-apa sunnah doang. Ini nih yang mulutnya mulut yang naudzubillah min dalik. Nggak apa-apa sunnah doang. Udah nggak apa-apa sunnah. Ngomong begitu, la haula wala quwata illa billah. Sunnah doang. Ngomong begitu, kita ngaku umatnya Rasulullah, kita ngarepin syafaatnya Rasulullah, sunnah kita gituin. Kita nggak berbicara tentang yang wajib. Yang wajib ini antara muslim sama kafir, sudah kelar. Ini yang sunnah. Yang sunnah itu jangan sampai diremehin. Barang siapa yang dia meremehkan sunnah, itu orang pasti meremehkan maksiat. Kalau orang sudah meremehkan sunnah, itu sifatnya pasti dia meremehkan maksiat. Dalilnya apa? Innallaha ghafurur rahim, kata Imam Haddad. Kenapa? Karena dari awalnya dia ngeremehin sunnah. Cuma sunnah doang. Oh gini kan cuma sunnah doang. Kadang-kadang yang lebih parahnya gitu ya, nggak tahu deh orang lain deh. Orang Indonesia nih kadang-kadang ya, kayak bahasa-bahasa apa? 3 kali kan sunnah. Nah itu tuh bahasa-bahasa yang kudu dikurangin tuh, nggak baik tuh. Secara i'tiqad itu nggak baik. Apa-apa kita bilang 3 kali sunnah. Apalagi kalau naudzubillah min dzalik nih. Kadang-kadang orang bercandanya kelewatan. Adek perempuan lewat kagak pakai hijab. Maksyufah aurah. Dia ngelihat, 3 kali sunnah. La haula wala quwata illa billah. Lagi maksiat dia bilang 3 kali sunnah. Banyak tuh bahasa bercanda. Tapi malaikat yang nulis tahu bercanda apa kagak itu? Itu malaikat tahu kan itu bercanda apa kagak? Kagak tahu kan, malaikat asal nulis aja itu. Emang dikasih titik nanti catatan ini bercanda? Nggak tahu kita catatan yang kayak begitu. Naudzubillah min. Hal-hal yang kayak begitu jangan dibuat bercanda. Kagak disofto masalah kayak gitu. Syariat. Makanya orang kalau pura-pura sholat aja hukumnya haram. Talabus bil ibadah fasidah. Orang pura-pura sholat. Kita ngeliat anak kecil nih. Kita datang karena dia takut, dia pura-pura sholat, omelin. Jangan dibiarin, diomelin. Kenapa? Karena nanti takutnya hal itu menjadi kebiasaan dan ada pemikiran seperti itu, bahwa itu hal yang biasa-biasa saja. Talabus bil ibadah fasidah, hukum haram. Ngelakuin suatu ibadah yang fasid, tidak sesuai dengan rukunnya. Orang mau sholat, dia pura-pura sholat. Kayak orang di TV gitu ya, dia pura-pura sholat, cuman tahiyat akhir doang. Skinnya pas tahiyat. Tolong Nah malaikat mah kagak tahu itu main film apa kagak, nggak tahu bagaimana itu. Makanya talabus yang hal-hal yang seperti itu dalam ibadah saja dihukumi haram. Jangan sampai dibuat main. Agama itu kagak ada main-mainnya, kagak ada. Nggak ada yang dibuat main dan jangan dibuat main-main. Yang terakhir, waqala idza anta la tasma' nida Allah azza wa jalla wa kaifa tujibu da'i Allah ta'ala. Ini memang dalam ini ukurannya kalau kita paling gampang azan ya. Idza anta la tasma' nida Allah azza wa jalla wa kaifa tujibu da'i Allah. Kalau engkau tidak mendengar daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana engkau dapat menjawab daripada apa yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam artian ini ya kita dianjurkan kita untuk taat kepada Allah, kita dianjurkan dalam kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah, tapi kita kagak, nanti gimana ya pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita akan bisa berkata di hadapan Allah, ya Allah, Engkau Ghafurur Rahim, maafkan aku. Tapi Allah sudah ngasih anjuran, Allah sudah ngasih perintah, tapi kita nggak ngamalin. Nanti di hadapan Allah apakah kita bisa, ya Allah Engkau ini Ghafurur Rahim, maka ampunilah kita. Mampu gak kita? Ada jaminan gak kita bisa berbicara berhujjah di depan Allah Subhanahu wa taala? Ini dalam artian kayak sekarang masalah kayak babul adzan. Kalau dalam babul fikih, dalam abul fikih babul adzan itu bahkan sampai-sampai karena ini masalah nida ya, panggilan ya, kita lebih biar paham taswir gambaran itu ketika azan. Bagaimana posisi kita ketika mendengar azan?
Bagaimana posisi kita ketika mendengar adzan. Al-Imam Sya'rani menceritakan dalam kitabnya Lawaqihul Anwar Qudsiyah fi Bayan Uhudul Muhammadiyah, menceritakan bagaimana guru beliau Al-Imam Al-Khawas ketika mendengarkan adzan. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, kami melihat guru kami Sayyidi Ali Al-Khawas itu kalau lagi mendengarkan adzan, wabil khusus ketika ucapan hayya 'alas shalah, seakan-akan tuh beliau sampai menunduk seperti sebongkah es yang meleleh, muraggabah saking takutnya dengan panggilan kalimat hayya 'alas shalah. Karena apa? Karena merasa hayya 'alas shalah adalah panggilan Allah Ta'ala untuk dirinya agar menghadap Allah. Paling gampang kalau ada kita pegawai, punya bos, kita dipanggil bos, kita nggak tahu nih salah apa benar nih, udah deg-degannya bagaimana. Nah, digambarkan tersirat di dalam wajahnya ketakutan muragabahnya beliau Sayyidi Al-Khawas ketika menjawab daripada panggilan hayya 'alas shalah. Kelihatan tampaknya. Makanya nggak heran orang yang mendengarkan adzan, menjawab adzan, pahalanya begitu amat besar. Diriwayatkan sebagaimana kami dengar adalah Habib Salim Syatiri, beliau mengatakan orang yang jawabin daripada panggilan adzan buat laki-laki dapat pahalanya sampai 1 juta pahala hasanah. Alaf 1000 kali 1000 sejuta. Dengerin adzan kita aja, dengerin adzan, kita dengerin, kita jawabin, habis itu kita salat sama Nabi, kita bersalat kepada Nabi, kita minta wasilahnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah SAW. Kata Nabi, wajibat syafaat. Wajib. Nabi yang ngomong, itu orang wajib menerima syafaat. Ini syafaatnya syafaatul makhsusah, syafaat yang khusus, bukan dikatakan syafaatul udma. Karena kalau syafaatul udma itu orang-orang yang paling daripada umatnya Rasulullah SAW yang paling terburuk. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita diberikan istiqamah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.